Nah ini penting saya terangkan. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layyinal janib, orang yang sopan. Dan itu bagus, tentu sopan itu bagus. Layyinal janib bagus. Tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas. Yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Wa'il bin semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung, termasuk akhirnya ada yang mati syahid, awalus syahidin fil Islam, yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya bukan Ammarnya, siapa? Yasirnya sama istrinya namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di Masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling tidak guyon, karena masjid itu didesain untuk mengenang Ammar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampai mati, ya Yasir juga gitu. Sampai Rasulullah ngendikan sobron ala Yasir inna mu'idakum al jannah. Sudah kamu sabar, kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi, diselamatkan Abu Bakar, bahkan menangi futuhat ya. Beliau menangi apa? Fatwa apa? Saya pernah ziarah ke makam Bilal. Akhirnya apa Rasulullah? Ini kalau gini terus anak Islam orang-orang sopan tok repot nih. Beliau pas jalan-jalan ngerti Umar itu kalau ingin sarapan atau ingin punya uang, kalau ingin punya bon itu harus tarung. Dan dia petarung yang ulung. Jadi kalau tarung itu menang, ya uangnya banyak. Barokahnya kalau tarung apa? Menangan dari gulat. Akhirnya Nabi mikir, wah kalau yang Islam gini ini cocok. Karena kalau yang sopan-sopan tok ini kayaknya repot. Walhasil Nabi spontan tunggu, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar. Gak tahu apa bisa diganti a'izzal Islam bi Banser, gak tahu saya. Karena kalau Banser sopan ya aneh, Banser kok sopan, gak jadi aneh. Atau pemuda Muhammadiyah kalau sopan kan jadi aneh. Masa pengawal kok sopan? Monggo nak badhe santai. Monggo. Ya gak pantas-pantasnya. Oh, steril kan. Pas pamret sopan, wah Pak Jokowi tidak jadi pidato karena yang salaman apa? Banyak, yang minta buku banyak. Singkat cerita, betul. Karena Nabi yang berdoa itu di sebagian tarikh menyebut doanya Senin, Kamis sudah masuk Islam. Hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kamu ya 30 tahun lah mungkin. Itu saja tidak mesti kamu. Akhirnya Umar itu Islam. Islamnya juga unik. Dia mau mencari Muhammad. Masih jangkar, kalau manggil masih jangkar, belum Rasulullah. Mana Muhammad? Laqad soba, dia sudah keluar dari agama permanen ya oleh kaum jahiliyah, yaitu agama jahiliyah. Ketemu sama temannya, apa Mar, kamu cari Muhammad, ngapain? Mau saya bunuh karena dia bikin agama baru. Laqad ja'a bidinin mukhdas, dia membawa agama baru. Terus kata temannya, kamu ngapain ngurusin Muhammad? Adik kamu itu sudah kata dia, urusin dulu adik kamu. Wah, masa iya? Terus akhirnya nyari Fatimah itu adiknya di rumah iparnya. Ketika datang di situ adiknya pas belajar sama suaminya belajar surat Toha ma anzalna alikal Qur'an apa litasqa illa tazkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil aula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Itu menangis Umar. Ini enggak mungkin kalam manusia, kalam seindah ini enggak mungkin kalam manusia. Singkat cerita dia akhirnya Islam terus nyari Nabi. Kebetulan Nabi sedang istafa itu sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Ketika Nabi mau masuk, karena dia terkenal preman, kata Hamzah, ya Rasulullah kamu sembunyi, Umar saya hadapin Hamzah, walhasil terus dia menceritakan imannya. Setelah dia iman, apa yang dilakukan pertama? Itu marani Umayyah Abu Jahal, awas ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh. Wah sudah. Akhirnya yang dulu mengancam-ancam Nabi, mengancam-ancam sahabat selesai, karena sekarang gantian diancam Umar. Bersamaan dengan itu Allah mengeluarkan khitab fasda' bima tu'mar. Muhammad kamu harus terang-terangan dalam dakwah karena sudah punya backingan bernama Umar. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan Islam itu ya ada orang yang kayak Abu Bakar, ada orang yang kayak Umar. Ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang yang kayak Abu Bakar, ada kebaikan yang hanya terwakili orang-orang kayak Umar. Jadi sebetulnya tidak perlu dipertentangkan kita di mana, yang penting itu niatnya baik, biniatin sholihah dengan niat yang baik. Jangan kubu-kubunan yang tanpa ilmu. Sebenarnya dalam sejarah itu biasa. Bahkan uniknya dalam sejarah adalah Abu Bakar yang menjadi wali besar karena akhlaknya yang seperti itu, layyinal janib. Ketika mau meninggal, itu menunjuk khalifah yang akhlaknya berlawanan dengan dia, yaitu menunjuk Umar. Kayak apa insafnya Abu Bakar? Karena beliau tahu ada sebagian kebenaran Islam yang nggak terwakili oleh orang sopan.
Coba kalau ada penjahat, orang Solo atau orang Jogja, yang sopan-sopan itu, terus ada penjahat, monggo sak kersane. Tapi sebaliknya penerima tamu terus orang Batak, ngangkat penerima tamu dari orang Batak atau orang Madura, tamunya lari ya. Mau apa? Artinya gini loh ya. Ya kalau ngadepin penjahat mungkin pas orang Madura, kalau menerima tamu pas orang Solo. Ya proporsional saja lah, tidak usah memaksakan. Paham tuh ini dong ya? Clear ya? Ya clear ya? Jadi hidup itu proporsional saja. Ya dicoba saja, man. Punya acara keren terus penerima tamunya Madura, Batak, apalagi yang keras-keras. Medan. Kacau. Nah, sama. Makanya kalau guyonannya itu rumah kebakaran, yang punya rumah itu orang Jogja kan, ngapunten badhe matur, wonten apa ngapunten sangat gawe. Niku daleme jenengan kebakaran. Padahal nyuwun sewu anak jenengan tesih teng lebet. Artinya ada momen yang sopan itu tidak boleh gitu apa? Yang sopan itu kalau ada kebakaran yang punya rumah baru minum harus enak-enak ngombe banyu. Iku lho mau kebakaran harus gitu, mau tidak mau harus tidak sopan kan gitu. Jadi sopan ada maudeknya, enggak sopan ya ada maudeknya. Sehingga dalam kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, yang paling saya kenang adalah beliau menceritakan makalahnya Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengenang Umar ditanya, "Laqad kunta faddun ghalidul qalbi." Kamu itu pemimpin tapi keras sekali. Kata Umar, "Saya ini berusaha layyinal janib." Fa wallah, laqad khasyitu fillah wa laqad khasyitu fil ghildan. Kamu tidak tahu perasaan saya. Saya ini kalau sedang halus ya istighfar sama Allah. Kalau saya sedang tegas juga istighfar sama Allah. Kamu tidak tahu perasaan saya. Itu banyak mufassiru hadal maqalah yang menafsirkan gini. Dalam makalah yang lemah lembut itu juga ada dosanya. Dalam tegas juga ada dosanya karena manusia tidak pernah sempurna. Saya beri contoh begini, ini analogi yang paling gampang, yang siapapun kalau insaf pasti paham, bukan mungkin paham tapi pasti paham. Misalnya kamu punya keponakan yang sering pacaran, itu kejakno larangan ngalor ngidul, pokoknya sering maksiat. Kemudian ada Pak D yang hildo, yang ghalid, yang keras. Pasti ponakannya nggak pernah ke situ, paling dimarahin kan gitu. Yang satu, Pak D yang satu atau Pak Ali yang satu, layyinal janib, pacarnya diajak segitu ya nggak apa-apa. Paribasane rangkul-rangkulan di situ ya nggak apa-apa. Potensinya pasti sama. Yang terlalu lunak akhirnya dianggap melegalkan, ya enggak? Yang akibatnya dianggap pelegalan. Yang keras karena tidak pernah disowani, akhirnya juga pembiaran, nggak pernah tarbiyah karena keras ini nggak pernah dia bisa menyentuh, berproses membina ponakannya. Natijahnya sama-sama pembiaran, ya enggak? Yang keras pembiaran karena nggak pernah sambung. Yang lunak karena dianggap pelegalan. Jelas kan? Jelas ya? Begitu juga kondisi kita ngadepi maksiat. Yang terlalu lunak dianggap kayak gak peduli, gak apa-apa. Yang terlalu keras, gak berproses tarbiyah, gak ada fabima rahmatim minallahi lintalahum walaupun tafadzan ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Maka lewat pertemuan ini saya ingin ya Islam itu dibawa secara mudah, secara logis, gak usah berlebihan. Ya sudah kita ikuti ulama-ulama dulu dengan referensi-referensi dulu. Jadi ini penting sekali karena ayat tentang tegas ya ada, ayat tentang lunak ya ada, semuanya harus proporsional. Bahkan saya kemarin isi di Jawa Timur itu yang hadir mungkin 10.000. Itu kiainya itu punya pondok unggulan. Saya bilang meskipun beliau punya pondok unggulan, saya sudah pamit. Nanti saya kritik pondok unggulan mohon diterima ya, siap. Terus saya bilang begini, pondok unggulan itu ya baik, tapi ya masa orang ngaji misalnya gini, misalnya saya bikin pondok unggulan, siswa yang saya terima sudah hafal Quran 10 juz, yang bayar 10 juta, lalu orang miskin itu mau mondok di mana kalau aturannya seperti itu harus bayar 10 juta, lalu yang goblok-goblok mau ngaji gimana, harus hafal 10 juz. Makanya aneh, pabrik-pabrik aneh menerima yang sudah pengalaman kerja. Sudah pengalaman kerja ya tidak ngelamar, sudah punya pekerjaan. Di mana-mana nyari kerja yang belum, aneh-aneh saja. Nah, saya kemarin ngaji di UI juga bilang gitu, kampus-kampus itu baik karena bikin standar ini SAG, ini MA, ini dokter bagus.
Tapi andaikan semuanya belajar Islam lewat kampus, masa ingin belajar Islam harus kuliah dulu? Lalu Mbah kalau belajar Islam gimana? Ini barokahnya kiai-kiai yang nggak punya gelar di musola, kadang santrinya datang, kadang nggak jelas lah pokoknya. Tapi bagus, siapa saja bisa belajar kapan? Coba kalau pendidikan Islam hanya ada di kampus, mau belajar saja harus kuliah dulu. Yang tua-tua nggak bisa belajar. Coba kalau semua lembaga pendidikan itu kayak pondok-pondok besar yang pakai persyaratan, mau ngaji daftar dulu, silakan ke sekretariat. Sudah diselesaikan administrasinya. Maka bergembiralah kiai-kiai musola yang tidak bersertifikasi itu karena konsultan Islam sing on time setiap saat. Ya itu barokah. Apalagi santri-santri yang goblok itu barokahnya luar biasa. Betul. Saya itu punya sekian santri yang dulu teman saya, kelihatannya goblok, tapi manfaatnya luar biasa. Cuma dia kagum sama saya karena saya korban jadi konsultannya dia. Dia tuh di pedalaman Kalimantan, di tengah hutan. Ya kalau dulu mungkin oleh pemerintah disebut illegal logging, tapi dulu. Ya dia nggak nyuri, karena perasaannya orang sana ya milik wilayah, dia ikut orang sana. Terus singkat cerita, orangnya hanya kadang 20, terus tanya, dulu nggak ada HP, Gus saya ini hanya 20 orang di tengah hutan, Jumatan enggak? Saya bilang menurut fikih Syafi'i tidak wajib karena hanya 20 dan 40, tapi kalau ini duhur ya nggak apa-apa kata saya. Enggak, Gus kalau diajak duhur nggak mau, Jumat kok duhuran gitu. Masyarakatnya ya lucu. Oh ya nggak apa-apa Jumatan, tak carikan madhab kata saya. Saya kan kebetulan ya mengkaji al-madzhabul arba'. Singkat cerita begini, natijahnya apa? Kadang kita yang pinter, yang LC, yang doktor, itu dakwah kemudian nyun sewu dengan tanda kutip mendapat honor. Sementara yang goblok kadang itu karena nggak ada tanah wakafnya, tanahnya diwakafkan, punya uang diberikan. Intinya itu kadang yang goblok menjadi pendiri masjid, kadang yang pinter mendapat bisyarah dari uang kas masjid. Artinya introspeksi saja, meskipun itu halal, meskipun itu halal, tapi kita introspeksi. Ini pentingnya selalu kita berdoa Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana. Lo pernah nggak saya disuani orang juara MTQ terus mendapat umroh? Dia bangganya bukan main. Saya ini kiai sering ada yang saya bilang gini, kamu umroh saya senang. Bagaimanapun ini prestasi karena barokahnya Quran. Tapi kamu juga harus hormat sama kiai musola. Itu mulang Quran puluhan tahun tidak pernah dapat hadiah. Coba hafal Quran kemudian lanyah dan dapat hadiah umroh itu kan cara bahasa agamanya manfaatuhu maksurah. Manfaat umroh itu kan hanya untuk dia. Tapi kiai yang mulang di musola-musola ngajar 10 tahun berapa ratus orang yang bisa baca Quran karena dia, tidak ada yang ngasih hadiah umroh. Kira-kira fadhoilnya, keutamaannya indallah utama mana coba? Ini minterkan orang banyak tanpa hadiah, ini pinter dadakan lewat lomba lagi dapat umroh. Tentu kita tidak mengharamkan itu, kita respect gak masalah. Tapi kalau kumo luhur salawan pasti. Karena kalau kumo luhur nanti menafikan keistimewaan orang-orang yang istiqomah Jadi kita fair saja. Ini juga penting untuk syiar, ya supaya anak-anak semangat ngapalkan. Tapi jangan lupa yang sedang ngajar-ngajar yang nggak jelas tadi. Yang muridnya kadang 3, kadang bubar, tak tanya, Pak ya yang ngaji berapa? 10 Gus. Lah yang datang 2 ya biasa gini Gus. Kadang 2, kadang 1. Ya seperti di sini di perantauan, jamaahnya pasti tidak istiqomah, tak jamin itu. Jadi tidak usah saya tanyakan itu sudah pasti. Jadi jamaah itu nomor 2, nunggu pas nganggur liburan kan gitu kan. Jadi saya mohon beragama itu biniatin sholihah. Ijazah bapak saya ke saya itu yang berulang-ulang tadi. Sementing aku itu duwe qalbin salim. Makanya kata Allah, zaman itu illa man atawaha biqalbin salim. Yang selamat di hari mahsyar itu hanya satu, orang yang sowan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu melihat kubu lain ya dengan insaf. Ya melihat yang kunut ya biasa, tidak kunut biasa, itu masalah khilafiyah biasa. Dulu itu Imam Abu Hanifah tidak pernah kunut. Jadi tidak kunut itu bukan mazhab Muhammadiyah, mazhabnya Abu Hanifah. Muhammadiyah tidak mujaddid, juga tidak mujtahid. Yang kunut juga bukan mazhab Hasyim, mazhabnya Imam Syafi'i. Itu dulu ya biasa. Imam Syafi'i itu kalau Jumatan di Masjid Abu Hanifah ya enggak kunut. Ketika ditanya 5 dalam takbir, waqad qulta bi sunniyati. Kenapa kamu tidak kunut padahal kamu berpendapat kunut itu sunnah? Jawabannya Imam Syafi'i, adaban ma'hadal imam. Saya sungkan sama imam. Padahal Imam Abu Hanifah waktu itu sudah wafat, hanya makamnya.
Dulu itu biasa sekali karena apa ya? Karena mereka pandangannya luas. Apa? Pandangannya. Ada seorang ulama ditanya, kalau ada orang kawin yang nyuwun sewu hamil di luar nikah, kemudian akhirnya nikah, bagus enggak? Saya ulang lagi, enggak usah tertawa, awas kalau tertawa. Ada orang hamil di luar, kemudian dinikahi sama yang menghamili, itu bagus enggak? Ada ulama yang bilang bagus lah. Kan kaget ulama yang garis keras ya. Bilang-bilang dirajam atau dipukulin kayak kira-kira kan pikirannya gitu karena suka ngadili orang ya. Ini ada di kitab Mizan Kubro. Kalau nggak percaya lihat di kitab Ikhtilaful A'immah Rahmah itu. Karena cara berpikir sederhana. Terus dia punya riwayat dari Rasulullah SAW yang ngomentari seperti itu, jawabannya begini. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Saya ulang lagi. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Berarti dua orang itu telah keluar dari tradisi kumpul kebo menjadi tradisi nikah. Misalnya malam ini dia masih kumpul kebo, terus paginya nikah, malamnya lagi kan sudah sah. Artinya apa? Dia keluar dari tradisi sifat, sekarang ke tradisi nikah. Artinya melihatnya masa depan saja, tidak usah lihat masa belakang. Jadi ulama ya ringan saja. Ya ada ulama yang tetap marah. Susah apa sih langsung kawin disik-disik, ngapain baru setelah itu kawin? Ya bagus supaya jadi apa ya, supaya jadi pelajaran. Ya monggo saja yang tetap keras supaya apa tanfir, kalau dalam bahasa Arab tanfir, taksna atau takbih, apa memperburukan yang memang tapi yang ini juga bagus, yang sudah kadung ya sudah, sekarang dia mau tobat ya dikomentari saja qad kharaja min sifahin ila. Ini penting saya utarakan, jadi nanti mungkin saya ada 1-2 pertanyaan, 2 saja loh, saya capek ini karena yang belas pertanyaan jangan keluar. Saya ulang lagi, pertanyaan jangan keluar. Terus yang ringan-ringan saja, karena agama ini dibangun dengan keringanan. Tadi yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan kalau pertanyaannya ekstrim itu nanti rusak. Kata Rasulullah, innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu orang rusak itu karena banyak tanya. Karena nanti kalau Allah ditanya itu mesti tersinggung. Karena apa ya? Orang tanya itu tadi mengkritisi perintah. Sampean tahu kenapa malaikat dimarahin Allah? Gara-gara apa? Tanya. Ya tak ceritani sedikit ya. Allah kan memaklumatkan ke alam langit. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya putuskan bahwa manusia ini jadi khalifah fil ard. Malaikat langsung tanya apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku. Yang benar saja ya Allah, tolong dievaluasi. Manusia itu kan potensinya merusak. Yufsidu itu fi'il mudhari', berarti mustakbal. Cara terjemahan bebasnya manusia itu berpotensi merusak. Wa yasfiku dima, dan berpotensi mengalirkan darah. Betul hanya tanya, tapi artinya kan gini, ya Allah, kali ini kayaknya enggak pas keputusan kau ini. Tolonglah Deva. Makanya Allah marah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa menang? Karena tanya ini. Makanya syaratnya Nabi itu harus ummi. Enggak boleh intelektual jadi Nabi. Bahaya itu. Misalnya intelektual jadi Nabi, kok ketemu malaikat di Gua Hira, kenapa di sini, kenapa tidak di mall saja? Jadi repot nanti. Karena semua disoal secara intelektual. Makanya saya syukur sama Anda jadi Nabi dan tidak akan jadi Nabi. Nah, inteleknya itu. Jadi ini penting saya utarakan, karena sekarang itu agama mau dicerdasin, ngajinya agak gelem tapi mau kritis. Itu bahaya betul. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masa ilim, karena banyak pertanyaan. Ya bahaya betul. Masa Allah dievaluasi? Apa? Makanya saya termasuk gak senang ketika ada sholat gini, peregangan apa pernapasan, terus kalau sujud apa, saya tidak senang. Saya senang saya gini, nanti sholat lama-lama fungsinya kayak senam yoga. Gini saja, semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya, saya yakin ada hikmahnya. Tapi tidak usah hikmah ini jadi tujuan. Kalau nanti jadi tujuan, terus orang bilang gini, itu sholat terus sakit, yang nggak sholat sehat, habis kamu. Ya kan? Tapi kalau ada orang tahu hikmahnya gini untuk apa, narik nafas atau apa, yang gini, ya monggo lah sauni-unimu, ya nggak apa-apa lah seperti itu. Tapi kalau jadi tujuan, jadi
Ya sudah, yang benar sholat itu apa? Sholat itu bukti ketundukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasjud waqtarib, kalau berani sujud berarti insya Allah dekat sama Allah, karena itu bentuk tawaduk, bentuk tadzallul, bentuk ubudiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Lalu kok terus dianalisis ini fungsinya gini, wah repot. Lah nanti kalau ada senam yoga tandingannya lebih efektif? Saya jantungan, sujud kok nggak ngefek, tapi setelah ikut yoga kok ngefek. Saya loh ya, orang boleh nggak berpendapat sependapat sama saya, tapi kalau nggak sependapat keterlaluan, yakin. Karena dari saya jelas yang namanya wasjud ya Pak. Udah ada di hadis di Quran, wasjud wa tashu, sujud dan kamu menjadi sehat. Nggak ada yang ada ya wasjud. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.